Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minastan ala mirdani wadim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali kesempatan Jumat yang penuh berkah ini di hari Sayyidul Ayam untuk sama-sama kita mendengarkan jenis ilmu dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Boylani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, untuk tempat kami persilakan, kita bermusyawarah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla wa azilla aw uzalla aw adlima aw jalama alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali di dunia maya ya. Di dunia maya yaitu di meeting Zoom insyaallah untuk bersama-sama kita mengkaji, mempelajari hukum Islam ya. Dan saat ini kita sedang mengkaji salah satu bab ya tentang sholat. Sholat ini merupakan bagian yang penting kita harus pahami dari sisi kaifiyahnya. Kaifiyah itu tata caranya, karena ketika kita tidak memahami tata cara sholat, maka sholat kita bisa tertolak ya. Bisa tertolak artinya kita sholat namun kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mengetahui bagaimana ya tata cara atau kaifiyah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan surutus shalah ya. Jadi syarat-syarat sahnya sholat. Nah, syarat ini merupakan bagian yang walaupun dia bukan hukum taklifi, di dalam Islam itu ada namanya hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ya, hukum taklifi itu adalah hukum yang sifatnya wajib ditunaikan. Hukum taklifi, ya hukum taklifi itu ada 5 ya, yang wajib ya, kemudian sunnah, kemudian mubah ya, lalu makruh dan haram ya. Ini semua namanya hukum taklifi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya hukum wad'i. Nah, hukum wad'i itu hukum yang menyertai hukum taklifi. Ya. Secara umum hukum wad'i itu menjadi sesuatu yang menentukan hukum taklifi ini terpenuhi atau tidak, gitu ya. Misalkan hukum wad'i itu seperti syarat ya. Nah, ini hukum taklifi itu syarat, surut ya, syarat-syarat. Kemudian sihah, hukum tentang sah atau tidaknya gitu ya. Kemudian butlan ya, hukum butlan itu batal tidaknya. Nah, itu masuk kepada hukum-hukum wad'i ya, dan masih banyak yang lain ya. Nah, jadi yang kita akan bahas pada pagi ini adalah tentang syurutus shalah ya, jadi syarat-syarat sholat gitu ya. Jadi ini yang menjadikan sholat itu sah atau tidak ya, syarat itu. Nah, walaupun kadang syarat ini
itu tidak mempengaruhi hukum taklifi dalam beberapa kondisi. Ya, misalkan ketika kita meyakini bahwa sholat itu harus wudhu, ya, suci dari hadas, misalkan hadas kecil atau hadas besar, tapi kemudian ada kondisi yang syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh kita. Misalkan karena tubuh seseorang itu kena musibah, ya, misalkan terbakar atau apa yang tidak boleh air kena, ya jangankan air gitu ya, tak debu pun tidak boleh ditempelkan ke, atau tidak memungkinkan tuh ditempelkan ke tubuh dia, baik itu bagian dari anggota wudhu misalkan ya, ataupun anggota mandi besar. Nah, di sisi lain waktu sholat sudah tiba. Nah, lalu bagaimana? Apakah orang ini dia sadar ya? Apakah dia tetap sholat ya, tanpa wudhu, tanpa tayamum, atau dia memaksakan diri untuk wudhu atau tayamum? Nah, dalam kondisi seperti ini tidak mesti harus tertunaikan wudhunya, gitu ya, wudhunya atau tayamumnya. Dia langsung sholat saja, karena hukum taklifi ini dalam beberapa kondisi bisa berdiri sendiri ketika memang syarat itu tidak bisa dipenuhi secara ujur syar'i. Ini rukhsah, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Baik, terkait dengan syarat ya, syarat-syarat sholat, ada sebuah hadis dari Ali bin Talq, ya, an Ali ibni Talqun, ya, ibni Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi sholati falyansharif, ya, wal yatawadda wal yu'id as-salata, rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban. Jadi dari Ali bin Thalik, ya, Ali bin Talqin, bahwa dia pernah berkata, di mana dia pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum," ya, jika salah seorang di antara kalian fasa itu maaf ya, keluar angin, ya. Nah, jadi keluar angin itu ada dua ya, ada disebut dengan fasa, ya. Fasa itu keluar angin pelan-pelan, gitu. Jadi keluar anginnya angin gitu ya, bukannya ya, nggak usah diterjemahkan bukannya. Ada angin yang disertai dengan suara, ya, itu biasanya disebut dengan ad-dirot, ya, ad-dirot, dalam bahasa Arabnya ad-dirot, itu angin dengan suara. Ini angin saja tanpa suara. Nah, apabila seseorang itu mengeluarkan angin tanpa suara, fi sholati, dalam sholat, falansorib, maka tinggalkan sholatnya. Maksud meninggalkan sholat ini berarti batal, ya, sholatnya batal. Ya, jadi ketika dia sholat kemudian keluar angin, ya, ya anginnya mungkin ya tidak ada suaranya tapi kerasa, ya, maka falansorib, segera, jangan ditunda-tunda, karena kalimat fa itu menunjukkan segera. Falansorib, maka segera tinggalkan sholat itu. Nah, berarti batal sholatnya. Yang kedua, tidak hanya batal sholatnya, tapi falyatawaddo. Nah, berarti wudunya juga batal. Karena diminta setelah meninggalkan sholat, dia kemudian diminta berwudu. Gitu ya. Nah, berarti batal sholatnya, batal juga wudunya. Nah, jika demikian maka dia wal yu'id as-sholata. Dia mengulang kembali sholatnya dari pertama. Setelah dia wudu, ya kembali. Nah, jadi dari sini berarti syarat sholat ya dalam hadis ini harus suci ya dari hadas kecil, ya, suci dari hadas kecil. Karena kalau tidak suci dari hadas kecil maka dia tidak boleh sholat. Ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Dengan faliyatawaddo tadi, dengan wudu. Ya, dengan wudu itulah dia harus menjadikan sebab terhilangnya hadas kecil tadi, ya, dengan wudu. Nah, kemudian hadas ya yang keluar ini fasa, ini memang hadas yang keluar dari salah satu dari dua kemaluan, ya. Jadi
para ulama sepakat gitu ya, bahwa apapun yang keluar dari dua jalur, baik jalur belakang atau jalur depan, maka itu membatalkan wudhu. Ya. Jadi apapun yang keluar dari dua jalur itu, apakah bentuknya angin, ya, bentuknya air, ya, bentuknya mungkin batu, bisa aja ya orang yang punya penyakit batu keluar tiba-tiba misalkan. Nah itu tetap membatalkan wudhu sekaligus membatalkan sholat. Ya. Maka harus membersihkannya dan berwudhu kembali lalu mengulangi kembali sholatnya dari awal. Taib. Kemudian hadis yang kedua ini masih terkait dengan syurutus shalah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bihimarin, ya, illa bihimarin. Rawahul khamsah ila an-Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi kata Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima, ya, salat haidin, seseorang yang sudah haid, illa bikhimarin, kecuali dia menutup kepalanya dengan khimar, ya, kecuali dia menggunakan khimar. Nah maksud la yaqbalullah salat haidin, nah siapa salat haidin ini? Ya maksudnya salat haidin ini orang yang atau perempuan yang sudah mencapai balik, ya, sudah mendapatkan haid. Ya, berarti kalau orang atau perempuan belum mendapatkan haid, lalu dia sholat, ya, ya kemudian kepalanya masih kebuka, ya rambutnya terlihat, ya tidak masalah karena mungkin konteksnya belajar, karena dia belum haid, ya artinya belum balik. Ya, yang maksud dengan sholat haidin di sini adalah sholatnya orang yang sudah balik. Ya, jadi kecuali apa? Kecuali bikhimarin, kecuali dia menutup kepalanya dengan khimar. Nah, dari sini kita paham bahwa syarat sholat yang kedua adalah menutup aurat, ya, menutup aurat. Karena rambut itu atau kepala itu bagi perempuan termasuk bagian daripada aurat yang harus ditutup, ya, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Nah, ketika dalam sholat maka aurat ini pun harus ditutup, ya, harus ditutup. Dengan apa? Dengan khimar. Khimar itu apa? Khimar itu kerudung. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan walil mu'minati yagdudna yudnina min alai sebentar. Qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wal yadribna bi khumurihinna. Ya, itu dia ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Nah, hendaklah dia menjulurkan khimarnya. Khimarnya itu kerudungnya sampai ke dada-dada. Nah, jadi syarat menutup kepala, rambut, ya, baik bagi perempuan yang sedang sholat ataupun di luar sholat, dia harus sampai menutupi dadanya. Ya, nah, jadi tidak diperkenankan, tidak sah sholatnya kalau dia nutup kepala hanya sampai leher, ya, kerudungnya itu dibulet-bulet di leher, itu tidak sah. Nah, begitupun ketika di luar, maksudnya di luar sholat, ya, perempuan wajib menutup auratnya. Ketika dia menggunakan kerudung tapi dadanya terlihat, ya, atau lehernya hanya sampai leher dibulet-bulet, gitu ya, maka itu pun termasuk belum, ya, belum menutupi aurat, gitu, ya. Karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nur tadi, ya, itu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah dia menjulurkan kerudung-kerudungnya sampai ke dada-dada mereka. Itu kerudung, ya, sampai ke dada mereka. Nah, jadi syarat kedua bagi seorang perempuan ataupun juga laki-laki, ya, agar sholatnya itu diterima, menutup auratnya. Nah, ini buat perempuan dulu tadi, ya, menutup kepalanya. Nah, untuk laki-laki ada nih, ya. Dari An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, qala lahu in kana ats-tsaubu wasi'an faltahib bihi, yakni fi sholati, wali Muslim
khalif baina tarfaihi wa in kana dhayiqan fattazir bihi, muttafaqun alaih. Ya. Jadi dari Jabir, ya, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Jabir, ya, apa pernyataan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, in kana athaubu, jika kain, ya, itu wasi'an, luas, ya, jika kamu punya kain yang luas, faltahib bihi, maka lipatlah, ya, bihi, dengan kain tersebut, ya, yakni fi sholat, ketika dalam sholat. Jadi ketika sholat bagi laki-laki, ya, jika kainnya lebar maka lipat kain tersebut, ya. Kemudian dalam riwayat Muslim ditambahkan fakhalif baina tarfai, ya, lipatlah di antara kedua sisinya, ya, wa in kana dhaiqan, tapi kalau sarung atau kainnya itu kecil, ya, tidak lebar, maka fattajir bihi, maka jadikan sebagai sarung saja. Gitu. Jadi kesimpulannya gini, jadi kalau kita punya kain, ya, seseorang punya kain mau sholat, maka kain itu selain menutupi area pusar sampai ke lutut, juga menutupi badannya, dadanya. Ya, makanya ketika kain itu panjang, ditarik ke atas tuh kainnya, disilang, ya, disilangkan, kemudian diikat di bawah, sehingga dadanya pun tertutup. Jadi sholatnya tidak telanjang dada atau telanjang punggung bagi laki-laki, ya, gitu. Lalu apakah boleh misalkan seseorang itu tidak punya kain sama sekali kecuali hanya sedikit? Kain itu hanya bisa menutupi area auratnya saja. Kan aurat laki-laki itu pusar sampai ke lutut, ya. Maka boleh itu hadis setelahnya tuh, ya. Wa in kana dhayiqan, tapi apabila kainnya sempit, fattajir bihi, jadikan sarung saja. Kalau sarung kan hanya menutupi pusar sampai ke lutut saja, ya kan, di bawah lutut. Telanjang dada berarti boleh. Gitu. Secara hadis itu boleh. Tetapi kita lanjutkan, ya. Hadis berikutnya, walahuma min hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'. Nah, tapi ada hadis lain yang membatasi. Begini bunyinya, la yusalli ahadukum, tidak boleh seseorang sholat fi thawbi, dengan memakai baju al-wahidi, sehelai, ya. Laisa ala atiqihi, di mana pundaknya itu atau bahunya itu tidak ada sesuatu pun minhu syai'an, yang menutupi. Nah, berarti dari hadis ini tidak boleh seseorang itu sholat dengan kain minimalis sampai bahunya tidak tertutupi. Walaupun sah secara hukum, tetapi adabnya. Nah, gitu. Bahkan ada ulama menyebutkan makruh sholat telanjang dada. Gitu, ya. Berarti ya harus ditutup, ya, dadanya itu ditutup, ya, dadanya plus juga punggungnya itu ditutup, ya, dipanjangkan kainnya, atau memakai baju. Mungkin dulu itu kan mungkin bajunya itu tidak seperti zaman sekarang, ya, ada bentuknya, ya. Kalau dulu itu kan ada bentuknya, tapi juga ada yang beberapa daerah itu yang cuma kain yang dibulat-bulat ke badan, gitu, ya. Nah, jadi syarat kedua itu, ya, menutupi aurat. Intinya menutupi aurat, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, apakah sah ketika seorang itu terbuka auratnya? Tidak sah, karena ini termasuk bagian dari syarat. Makanya hati-hati bagi laki-laki ketika sholat itu pakai sarung atau pakai gamis, pastikan pakai celana panjang. Khawatir, ya, kalau sarung pakai celana dalam saja ketika sujud, ya, ada kipas terbang, ya kan, kebuka, itu auratnya kan terlihat jadinya. Nah, kalau aurat terbuka tersingkap, khawatir nanti sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat menutupi aurat. Begitupun perempuan, hati-hati ketika pakai mukena, atasan mukena, gitu, ya. Nah, dalamannya itu pakai baju yang tangan panjang. Karena kalau sebatas baju kaos singlet saja, mohon maaf, ya, khawatir ketika takbir mengangkat tangan, ya, tersingkap aurat tangannya bagian depan misalkan, ya kan.
Makanya kita harus hati-hati ya. Maksudnya kita hati-hati itu ingin memberikan kualitas sholat yang sebenarnya, gitu ya. Dengan demikian kan kita bersungguh-sungguh dalam sholat, betul-betul persiapan sholat itu tidak terburu-buru, ya. Jadi kan sholat itu dianjurkan dalam kondisi yang tenang, gitu ya, tidak terburu-buru. Bahkan ketika kita lapar pun, ya lapar di tengah meja sudah ada hidangan, ya maka didahulukan makan dulu, ya agar nanti ketika sholat tenang, tidak memikirkan makanan, ya. Atau misalkan ketika kita sedang tergesa-gesa lari-larian, maka kan dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita mau berjamaah telat dari rumah tidak boleh lari-larian mengejar masbuk atau mengejar jadi makmum. Tenang saja. Kalau memang jadi masuk ya masuk ya. Salah sendiri telat datangnya gitu. Harusnya kan lebih dulu, lebih awal biar tidak jadi masbuk. Nah, sudah telat lari-larian, tergopoh-gopoh itu tidak boleh. Nah, jadi kita ya jalan normal saja, tidak lari-larian karena nanti ketika kita datang sholat jadi makmum itu pasti akan tergopoh-gopoh, tersingal-singal nafas kita, gitu ya. Bahkan dalam kondisi panas misalkan pulang dari mana-mana panas sekali gitu ya, ya tunggu sampai adem dulu baru sholat. Nah ini memang berarti kita menyiapkan sholat itu dengan baik. Ya alangkah lebih baiknya lagi memang persiapannya sebelum datang waktu sholat, sehingga ketika tiba waktu sholat kita sudah tenang, sudah di masjid, sudah nunggu azan, ya, nunggu iqomah, kan tenang gitu. Ya, karena kita datang ke masjid sebelum waktu azan dan tiba. Jadi tidak terburu-buru. Baik, itu syarat ya, syarat menutupi aurat. Eh, Terkait dengan ini ya, sholat dengan telanjang dada, ada beberapa pendapat imam mazhabnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, larangan itu bersifat makruh. Jadi larangan laisa ala atiqihi minhu syai'un gitu. Tidak boleh ada sesuatu pun ya, tidak boleh bahu kita itu terbuka. Gitu ya. Itu maksudnya hukumnya tidak sampai kepada haram tapi makruh ya menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Nah, kenapa? Karena ada hadis yang di atas tadi bahwa seseorang dalam kondisi tertentu mungkin ya habis tenggelam gitu ya, bajunya hilang semua, yang ada cuma sarung doang misalkan, ya sudah, ya dia sholat apa adanya, yang penting menutupi aurat. Ya, karena sabab sholat itu yaitu bergesernya waktu itu sudah ada, sudah tiba, ya maka wajib bagi dia sholat. Ya, walaupun bajunya misalkan banyak yang hilang, hanya tersisa sarung saja, misalnya begitu ya, maka itu boleh boleh saja, walaupun sebagian ulama mengatakan itu makruh, tapi tidak sampai kepada derajat haram. Nah, kecuali kalau memang dia, apa menurut Imam Ahmad ya, kecuali kalau dia mampu, bajunya banyak, gitu, kainnya banyak, tapi dia tetap telanjang dada misalkan. Nah, itu malah tidak boleh, tidak sah menurut Imam Ahmad. Mengapa tidak sah? Karena tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Dia sendiri sudah banyak kain, sudah banyak baju. Kenapa sholat telanjang dada misalkan? Nah, ini kan jadi aneh. Nah, itu maka tidak sah menurut Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan bisa masuk ke dalam dosa, ya, karena enggan memakai kain pada bagian bahunya. Tidak mau, bukan tidak ada, tapi tidak mau. Nah, kalau dia punya banyak, tapi tidak mau memakai kain ke bahunya, yaitu termasuk melalaikan, berdosa menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya, dan ini tidak sah sholatnya. Gitu. Kemudian dari berikutnya ya, an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin qala idza kana ad-dar'u sabiqan yughatta dhuhura qadamaiha akhrajahu Abu Daud wa sahahu al-a'immatu
waqfahu, ya. Jadi hadis dari Ummu Salamah, ya, semoga Allah meridhoinya, bahwa Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Atusalli, ya, apakah boleh seorang wanita, atau solil mar'atu, apakah soleh seorang wanita sholat, ya, fi dir'in wa khimarin, hanya memakai baju kurung dan kerudung, ya, bi ghairi izarin, tanpa sarung, ya. Jadi wanita itu baju kurung itu ya baju gamis gitu, ya, baju gamis. Apakah seorang wanita itu boleh sholat memakai baju gamis dan kerudung tanpa memakai sarung? Ya, maka jawaban Rasulullah, idza kana dar'u sabiqan, apabila baju kurung itu ya, idza kana dar'u, apabila baju kurung itu sabiqan yughta zuhura qadamaihi, ya, menutupi atau jatuh sampai menutupi bagian luar kedua telapak kakinya, maka itu boleh. Nah, jadi kalau baju gamisnya itu sampai menutupi dua telapak kakinya, ya, ke bawah, menjulur ke bawah, maka boleh. Gitu. Ya. Jadi mukena itu kan ada dua kalau zaman sekarang. Kalau lebih paham, ya, ada mukena yang satu, ya, apa namanya, satu kain untuk sampai ke bawah. Ada mukena itu yang pakai dua, ya, atasnya sama bawahan. Nah, atau ada juga orang yang pakai baju gamis, ya, baju gamis yang tidak ketat, ya, longgar, ya, tidak transparan, kemudian menjulur sampai ke mata kaki atau ke dua telapak kakinya, terus dia pakai kerudung, khimar sampai ke dadanya, sah, itu sudah termasuk menutupi aurat. Jadi perspektif kita, sholat itu bukan berarti, jadi bukan memakai mukena gitu. Kan kadang-kadang orang awam itu, tidak sah Anda sholatnya, kenapa? Anda tidak pakai mukena. Jadi tidak pakai mukena atau memakai mukena itu bukan syarat sholat. Tapi syarat sholat itu menutupi aurat. Bisa pakai mukena, bisa pakai kain saja, bisa pakai gamis, ya, plus pakai kerudung atau khimar tadi. Nah, karena di beberapa daerah di kampung terutama itu perspektifnya kalau nggak pakai mukena nggak sah. Karena mukena itu ibaratnya seperti seragam sholat, ya, pakaian khusus untuk sholat. Ya, sehingga ketika datang ke kota lihat orang sholat pakai gamis aja dan pakai kerudung, bengong lah, kok ini pakai beginian, aliran apa ini gitu. Justru mungkin karena keterbatasan ilmu itulah kemudian dia keliru, ya. Jadi pakai gamis ya boleh, selama tadi memenuhi syarat, ya, tidak longgar, tidak transparan, tidak membentuk tubuh gitu, ya. Ya pokoknya menutupi aurat, ya, secara sempurna. Gitu. Lalu pakai kerudung. Jadi intinya wanita wajib menutupi seluruh anggota tubuhnya hingga bagian luar telapak kakinya. Inilah pendapat mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dalilnya adalah dalil yang di atas tadi. Nah, jika seorang sholat dengan telapak kaki dalam keadaan terbuka, atau ada sebagian anggota tubuhnya yang terbuka selain wajah dan kedua telapak tangannya, maka dia wajib mengulangi semua sholatnya. Hanya hati-hati, ya. Nah, agar hati-hati para akhwat ini ketika sholat memakai kaos kaki. Ini khawatir, ya, ketika sujud, ya, gamisnya tidak terlalu panjang, ya, kakinya kelihatan dari belakang. Maka langkah baiknya kalau memakai kaos kaki. Kalau misalkan tidak ada kaos kaki, biasanya di masjid-masjid umum itu ada mukena yang panjang bawahannya itu, ya, ya pakai aja. Yang penting ketika sujud tidak terlihat kakinya. Gitu. Nah, ini rentan-rentan itu nih. Nah, yang rentan kedua itu biasanya para perempuan, hati-hati, ya, itu terlihat aurat rambut itu yang dari kerudung itu. Apalagi kalau rambutnya itu tebal dan lebat. Itu suka nongol-nongol, ya. Nongol-nongol di
di kerudungnya. Maka harus ngaca, memang harus bercermin, memastikan rambutnya itu tertutup, gitu ya, tertutup rapat sehingga tidak terlihat auratnya. Nah, tapi kan nggak apa-apa Ustadz, terlihat aurat dikit kan, toh kita sholatnya di lingkungan wanita. Nah, beda lagi ya. Jadi beda ya, ada perintah menutup aurat dalam sholat, ada perintah menutup aurat di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat, mau jamaahnya laki-laki, mau jamaahnya perempuan saja, mau jamaahnya laki-laki dan perempuan, tetap, atau mau sendirian, misalkan ya, tidak ada yang melihat, tetap syarat menutup aurat itu berlaku. Gitu. Jangan kemudian pikirannya, oh berarti menutup aurat biar tidak terlihat laki-laki. Bukan, ini memang syaratnya harus menutup aurat saja. Gitu. Hatta sholat sendirian pun, kan nggak boleh kita sholat sendiri nggak pakai kerudung misalkan ya. Biar keren, sholatnya biar kelihatan cantik, rambutnya juga khawatir jadi kusut, nggak usah pakai kerudung lah, ya tidak sah, gitu ya, tidak, karena menutup aurat itu menjadi bagian syarat sah sholat, baik sholatnya sendirian ataupun berjamaah. Ya, mudah dipahami ya insya Allah. Kemudian hadis berikutnya ini karena berdasarkan riwayat ya, jadi banyak hadis ditulis. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qol kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul mudlimah fa ashkalat ai ya fa ashkalat Taib. Apa ada tamu sebentar. Nah, dari Amir ya. Amir ibnu Rabi'ah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, belum ya, beliau berkata kunna ma'an Nabi. Ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailati mudlimah, pada waktu malam yang gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblatu fasallaina. Maka kami itu fa'ashkalat ya. Fa'ashkalat itu bingung. Alaina menimpa kami. Maksudnya kami bingung. Ya, tentang apa? Al-qiblatu ya, tentang arah kiblat. Jadi pada malam hari yang gelap ketika mau sholat itu bingung arah kiblatnya di mana. Ya. Lalu fasallaina, maka kami pun sholat. Ya. Falamma tola'atis syamsu, ketika matahari terbit, idzan nahnu sholaina, sebenarnya kami sholat ila ghairi kiblah, tidak menghadap kiblat. Ya, jadi malam hari itu baru ngeh di siang hari, oh ternyata malam itu tidak menghadap kiblat yang betul, yang benar. Ya. Fanazalat, maka turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Gitu ya. Kemana saja kamu hadapkan muka kamu, disitulah wajah atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, berarti syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika bingung karena tidak tahu arah kiblatnya kemana, maka sah-sah saja ya. Kita sholatnya ke arah mana saja. Karena fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah ya. Karena kiblat Allah itu dimanapun ya, ada. Maksudnya sholat kita kan sebenarnya bukan karena menyembah kiblat, tapi menyembah Allah. Maka Allah bisa disembah ke arah mana saja. Tapi
secara syarat ketika kita sudah tahu mana arah kiblat, maka tetap itu harus menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat itu menjadi syarat. Ya, tidak boleh kita sudah tahu arah kiblat kemana, kita malah sholat berlawanan dengan kiblat, ya, atau menyimpang dari arah kiblat. Ya, itu tidak boleh, tidak sah. Yang tidak sah sholat seseorang apabila dia sudah tahu arah kiblat tapi dia tidak menghadap kiblat. Ya, tetapi dalam kondisi tertentu, ya, ketika dia memang bingung kemana arah kiblat, ya, tidak ada alat yang bisa mengukur, tidak ada pengetahuan bagaimana kita tahu arah kiblat kemana, maka sah-sah saja kita sholat kemana saja. Karena waktu sholat kan terus bergeser. Kalau kita masih bingung jadi arah kiblat, nggak jadi sholatnya. Ya, sholat saja ke arah mana saja yang diyakini itu sebagai kiblat. Gitu. Baik. Kemudian ya, ini keterangannya ya. Sah sholat seseorang yang tidak menghadap kiblat karena gelapnya malam atau mendung yang menjadikan cuaca gelap setelah dia berusaha keras untuk mengenali pasti arah kiblat tersebut. Tetap ya, harus dicari dulu. Nah, kalau orang tuh belajar IPA ya, mungkin bisa mudah gitu ya. Ketika kita ke gunung misalkan, kita bingung arah kiblat, ya cari aja pohon. Pohon itu kan pasti ada sebagian sisi yang banyak lumutnya, ada sebagian sisi sedikit lumutnya. Nah, yang banyak itu berarti arah timur ya, karena setiap pagi dia mendapatkan cahaya matahari. Nah, yang tidak atau sedikit lumutnya berarti itu arah barat, karena posisinya itu dari terik matahari sampai sore kan panas terus ya, itu tidak mendapatkan matahari yang sejuk ya, banyaknya matahari panas yang membakar sehingga cenderung kering. Nah, menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala, jika seseorang yang miring ke arah kiri kiblat atau sedikit miring ke arah kanan kiblat, maka sholat itu tidak sah baginya. Karena kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, menurut Imam Syafi'i malah begitu. Tidak boleh miring sedikit pun. Ya, tidak boleh miring sedikit pun dari arah kiblat. Nah, makanya pastikan dulu kalau mau sholat arah kiblatnya kemana. Nah, kalau sudah yakin, ya sudah. Kita yakin dengan arah kiblat yang kita pilih gitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Rawahu Tirmidzi wa qawwahu Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriq, di antara timur, wal maghribi, dan kiblat barat, kiblatun, itu adalah arah kiblat. Jadi arah kiblat itu di antara timur dan barat, bukan ke arah barat ya, bukan juga ke arah timur, tapi di antara timur dan barat. Berarti apa tuh namanya? Barat daya ya? Barat daya bukan? Iya ya, barat daya ya. Yang Aisyahnya barat daya ya? Halo? Gimana kan? Itu arah di antara barat dan timur itu apa? Barat daya ya? Ya. Nah, itu. Jadi kiblat itu ke barat daya ya. Bukan ke arah barat, ya, bukan ke arah timur. Tapi di antara timur dan barat itu arah kiblat. Baik. Jadi arah menghadap kiblat itu menjadi syarat sah salat ya. Tidak boleh kita menghadap ke sembarang. Dan sebenarnya hikmahnya apa? Hikmahnya kita diminta arah kiblat itu bukan berarti kita menyembah Ka'bah ya. Karena kalau kita menyembah Ka'bah sudah sejak awal kita diminta menghadap Ka'bah. Ya. Menyembah Ka'bah kan. Nah, tapi faktanya dalam sejarah kiblat pertama kaum muslimin itu ya ke Al-Quds. Ya, ke Al-Quds, ke arah Al-Aqsa. Tapi kemudian Rasulullah meminta kepada Allah untuk merubah. Memohon ya kepada Allah untuk merubah arah kiblat. Maka Allah merubahlah arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram.
ya ke Ka'bah itu. Nah, berarti yang apa namanya itu sebatas arah saja, bukan untuk menyembah akut, bukan, atau juga menyembah Ka'bah apa yang ada di dalam Ka'bah. Itu hanya arah saja. Ya bayangkan kalau sholat tidak ada arah yang pasti ya berantakan. Bisa saling belakang, saling munggungin ya. Sholat berjamaahnya bingung. Karena orang bebas mengarah kemana saja. Ya, kemudian hadis berikutnya. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qol ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi muttafaqun alaih ya. Jadi Amir bin Rabi'ah pernah melihat Rasulullah sholat di atas untanya atau kendaraan jauhnya, menghadap ke arah mana kendaraan tersebut menghadap. Nah, jadi tidak menghadap kiblat. Nah, jadi Rasulullah sholat ya kemana arah kepalanya itu, unta itu. Kalau belok ya ke arah situ ya. Ya Rasul tidak muter, tidak muter-muter. Jadi kalau untanya muter ya beliau ikut muter. Tidak melawan arah atau kekeh dalam posisi atau arah yang beliau tuju, tapi beliau mengikuti arah kendaraan tersebut kemana. Zad al-Bukhari, Imam Bukhari menambahkan di sini yumi birasihi walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Jadi mengisyaratkan dengan kepalanya, tetapi Nabi Muhammad ya, belum pernah melakukan hal itu dia dalam sholat fardu. Jadi Nabi itu pernah sholat di kendaraan itu konteksnya sholat sunnah, ya, bukan sholat fardu. Wali Abi Dawud min haitsu Anas, atau min hadisin Anas, dari hadis Anas, ya kana idza safara fa arada an yatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbir tsumma shalla haitsu kana wajha rikabihi. Nah, menurut Imam Abi Daud dalam konteks ini ya arah kiblat, Rasulullah itu apabila berada dalam perjalanan lalu hendak sholat sunnah, Nabi menghadap kendaraannya ke arah kiblat lalu bertakbir, kemudian sholat dengan menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap. Jadi kalau hendak sholat di kendaraan misalkan di kapal ya, itu ketika kita takbir ya pastikan arahnya arah kiblat gitu. Tapi ketika kita sudah jalan sholatnya, kapalnya misalkan belok, ya sudah kita ngikutin arah yang sebelumnya, tidak usah geser-geser, muter-muter, kita diam aja dengan posisi awal. Gitu. Karena kita sudah niat di awal menghadap kiblat. Ya. Karena kalau kita ikutin kapalnya belok, ya bingung. Sholatnya gerak-gerak. Intinya begitulah ketentuan naik atau sholat di atas kendaraan. Nah, alhasil syarat tadi itu adalah sah sholatnya ketika menghadap kiblat, ya. Atau sah mengerjakan sholat sunat di atas kendaraan, tapi tidak sholat fardu. Sholat fardu itu tetap tidak dapat dilaksanakan sempurna ketika di atas kendaraan. Baik, karena sudah jam 10 ya, cukup insyaallah. Jadi kesimpulannya tadi syarat sah sholat itu yang pertama adalah suci dari hadas ya. Jadi tidak boleh ada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, kalau ada hadas maka dia batal. Harus batal sholatnya juga batal wudunya. Ya, suci hadas ini berarti bisa diselesaikan dengan wudu ya atau dengan mandi yang memang hadas besar. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat ya. Jadi kita harus menutup aurat baik laki-laki ataupun perempuan ya. Yang perempuan itu seluruh tubuh,
kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Sedangkan bagi laki-laki itu adalah yang sempurna ini itu adalah menutupi seluruh tubuh memang, ya. Walaupun pusar sampai ke lutut. Itu boleh telanjang dada dalam kondisi tertentu, ya. Dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi normal dan dia punya baju, maka dia tetap harus menutupi dada atau bagian atas tubuh, ya. Karena dia punya baju. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, dosa bagi orang yang punya baju, punya pakaian, punya kain yang cukup untuk menutupi bagian atas, ya, atau bagian dadanya, tapi dia memilih untuk telanjang dada, maka dia masuk dosa atau malah tidak sah, ya, sholatnya. Kemudian yang ketiga tadi menghadap kiblat, ya. Sholat itu syaratnya menghadap kiblat. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh walaupun cuma sekedar geser ke kiri atau ke kanan, arah kiblat itu tidak boleh. Tetap syaratnya harus menghadap kiblat. Dalam kondisi tertentu ketika bingung, ya, maka boleh menghadap mana saja. Kalau bingung, ya, kita bingung nih arah kiblat kemana, alat tidak ada, ya, yang bisa menentukan arah kiblat, ya sudah, kita menghadap mana saja. Insya Allah wajah Allah bisa kita sembah di mana saja. Karena kita menyembah bukan menyembah Ka'bah, ya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu, ya. Sedemikian, ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti ke depan. Silahkan, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Tafadhal, Mas. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Silakan teman-teman tidak ada yang ditanyakan, boleh ketik di kolom chat atau open mic. Ya, dari saya mungkin Mas Ecang Baik, duluan. silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya terkait dengan aurat. Kalau standar aurat itu kan ketika sholat, ya. Jadi kalau wanita itu yang boleh itu adalah yang boleh dilihat, yang tidak ditutup itu adalah wajah dan telapak tangan gitu. Nah, pada umumnya gitu, ya, kita nih alhamdulillah sih kalau untuk yang lain-lain sudah hari-hari sudah kita upayakan untuk ditutupi. Cuman kalau untuk tangan ini, Ustadz, ya, kalau untuk akhwat ini kalau baju kan pasti sampai pergelangan tangan aja gitu. Nah, untuk telapak tangan ini yang dimaksud itu kan yang di bawah, ya, Tati, ya. Berarti kalau yang di atas ini termasuk auratkah atau gimana gitu? Untuk tangan, ya, itu. Jadi kan sepemahaman saya telapak itu pasti yang menghadap ke bawah gitu. Tapi kalau yang di atasnya itu apakah harus ditutupi gitu? Itu yang pertama. Terus kemudian untuk yang kedua, untuk arah kiblat. Arah kiblat ini apakah memang sebaiknya kita tuh punya apa ya namanya, kayak alat gitu, alat yang arah kiblat itu biar tidak ragu-ragu gitu. Itu aja Ustadz, mohon pencerahannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ani, Ustaz, ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Regina terkait sholat, ya. Yang pertama, misalnya pada saat sholat tiba-tiba terasa seperti mau haid dan tetap melanjutkan sholat, dan setelah selesai baru dicek ternyata haid. Dengan kejadian tersebut sholatnya tetap sah atau tidak, Ustaz? Yang kedua, durasi nifas 40 hari. Jika lewat dari 40 hari, apakah masih terhitung nifas atau tidak? Dan bagaimana cara bersucinya? Demikian. Ya, baik. Untuk tangan, ya, ada tangan, ada telapak tangan, ya. Telapak tangan itu dalam bahasa Arab disebut kaf, ya. Kafun itu ya telapak tangan. Nah, dalam bahasa Arab makna kafun itu ada zahiru kaf sama batinu kaf.
Ya, jadi punggung telapak tangan sama perut telapak tangan. Nah, jadi yang maksud dengan telapak tangan itu ya atas bawah, bukan hanya bagian bawah saja. Itu yang maksud dengan telapak tangan itu ya punggung telapak tangan dan lohirut kafin namanya, atau batnu kafin. Nah, jadi telapak tangan itu ya atas dan bawah itu. Nah, kalau yang dari pergelangan tangan sampai ke atas itu kan tangan secara keseluruhan ya, atau ya tangan secara keseluruhan itu aurat. Tapi kalau telapak tangan ya atas bawah itu masuk telapak tangan, bukan bawahnya saja ya, tapi atasnya juga. Kemudian yang kedua terkait dengan pengarah arah kiblat, memang kalau kita mau presisi betul arah kiblat, perlu ada alat khusus memang untuk mengarahkan kita ketika membuat masjid. Ya. Jadi ada kompas, ya, kompas khusus penunjuk arah kiblat. Cuman ini kalau membuat masjid ya harus betul-betul yang akurat ya, akurat. Ya, tidak boleh yang tidak akurat. Tapi kalau misalkan kita tidak sedang membuat masjid, misalnya ketika kita sedang di mana-mana gitu ya, atau di tempat umum, kita masih ragu nih arah kiblatnya kemana, padahal misalkan di situ sudah ada tanda arah kiblat. Ya, sebenarnya cukup gitu. Kita yakin saja bahwa yang membuat musola ini atau masjid ini sudah menetapkan arah kiblatnya. Kita yakin ya tetap menghadap kiblat dari masjid itu. Tapi kalau di tempat yang memang tanda kiblatnya tidak ada, ya kita bisa menggunakan alat HP ya silakan saja. Walaupun akurasinya kita juga belum tahu, akurasinya kita tidak tahu. Tapi daripada tidak sama sekali, arahnya bingung, ya sudah itu aja. Karena dikiaskan dengan hadis tadi dalam kondisi yang gelap gulita itu kan berarti kita nggak tahu apa-apa gitu. Kan gelap gulita itu tidak hanya suasananya gelap, gitu. Bisa dikiaskan memang kita di suatu lokasi yang kita tidak tahu arah kiblat kemana, gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa dikira-kira dengan melihat matahari, ya matahari itu gesernya kemana ini, ya. Nah pergeseran itu kan berarti bisa dilihat oleh kita itu arahnya kemana. Karena zaman dulu itu kan tidak ada jam. Ya, zaman dulu itu ya yang menetapkan arah kiblat itu ya matahari itu. Ya dengan menancapkan tongkat gitu ya, maka akan terlihat itu arahnya kemana. Gitu. Nah itu ketika kondisi memang ada matahari itu bisa menggunakan matahari. Kalau misalkan gelap, mendung misalkan ya, matahari tidak ada. Nah kalau yang ngerti ya bisa lihat pohon tadi. Gitu. Kalau pohon pun kita nggak paham ya sudah pakai HP aja aplikasi kiblat. Ya kita simpan di atas lantai ya. Kemudian kita lihat arahnya kemana ya sudah kita yakin saja ya bahwa itu adalah arah kiblat. Gitu. Ini memang Islam itu tidak sulit-sulit banget gitu ya. Tapi kalau membuat masjid itu harus dipastikan alat yang digunakan akurat karena kan permanen masalahnya masjid. Ya, permanen. Ya, kemudian itu yang Bu Ani. Yang kedua terkait dengan apa tadi mah? Itu Aisyah nifas ya. Terkait haid dan nifas. Oh, haid. Nah, kalau haidnya itu dalam sholat ya dan kita yakin bahwa itu adalah keluar haid, itu sama seperti tadi idza fassa ahadukum fi shalah falyansorif. Jika kita terasa ada angin keluar dari belakang ya dan kita yakin itu adalah angin kentut misalkan, mohon maaf, maka udah segera falyansorif, segera batalkan. Nah, begitu pun sebaliknya apabila kita terasa ya haid keluar secara tanggal pun itu memang sudah waktunya karena belum keluar saja dan itu dalam sholat udah batalkan. Ya, tidak boleh kita lanjutkan. Ya, kecuali kalau memang tidak terasa gitu. Tidak terasa kita sholat saja terus sampai selesai gitu ya. Nah, terus habis beres itu ya kita ke kamar mandi betul haid keluar ya sudah insya Allah sholatnya tidak batal, itu sah-sah saja karena kan tidak tahu ya.
Tetapi kalau sudah tahu ketika di sholat, jangan dipaksain lanjut, udah batalkan saja. Ya, kalau lanjut malah batal tidak diterima sholatnya, malah dosa. Gitu. Ya udah, mending kita dapat pahala dengan cara meninggalkan. Kan kadang-kadang kita itu ragu ya, sholat ini ya, masa dibatalin sih, sayang udah 2 rakaat. Ya kalau kita yakin itu sudah keluar headnya, sudah batalkan. Gitu. Jangan ada istilah sayang, justru kalau tidak dibatalkan kita berdosa, karena kita tidak boleh, haram hukumnya sholat dalam kondisi haid. Ya sudah, batalkan, segera keluar ya, ke kamar mandi, bersihkan, dan kemudian tutup gitu. Ya. Nah, begitupun juga dengan nifas. Ya, nifas itu 40 hari ya maksimal. Kalau misalkan lebih ya dianggap itu sudah selesai. Ya, dianggap sudah selesai. Kecuali kalau misalkan ada problem kesehatan ya, itu ketika dicek ternyata ada problem penyakit, nah itu maka udah dianggap selesai saja. Karena haid ataupun nifas itu kan dikembalikan kepada uruf kebiasaan masing-masing orang. Itu masing-masing orang berapa hari. Kan ada polanya ya. Kira-kira bisa sampai 7, ada yang 8 hari, 9 hari gitu kan. Nah, pola mana yang berulang-ulang, maka kita patokannya ke situ. Termasuk nifas juga, patokannya kan 40 hari. Ya, mungkin orang itu biasanya kalau nifas ya punya anak berkali-kali gitu ya, 40 hari kok gitu. Pas gitu. Nah, ya sudah, kalau misalkan lebih masih ada ya berarti pastikan ya, bisa dipastikan itu bukan lagi nifas. Sudah selesai, kita bersihkan saja, kita sholat. Ya, jadi para ulama mematoknya itu kepada kebiasaan uruf daripada berapa hari kita keluar haid dan berapa hari kita selesai nifas. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Bersucinya sama dengan mandi besar gitu ya. Ada sunnahnya, ada rukunnya. Nah, kalau rukun mandi besar itu kan cuma 2, niat dan membasuh air ke seluruh tubuh. Ya, baik laki-laki atau perempuan sama. Ya, kalau sunnahnya itu ya niat pertama wudhu dulu ya. Wudhu ya, kemudian setelah wudhu sebentar. Yang pertama bersihkan dulu hadas kecil ya. Yang ada di kemaluan kita ya, atau di dubur kita, kubul dan duburnya dibersihkan. Setelah itu wudhu ya. Setelah wudhu kemudian baru niat mandi dan mengucurkan air ke seluruh tubuh ya. Disunahkan mengenakan sampo-sampoan atau sabun ya untuk membersihkan. Disunahkan dimulai dari kanan ya. Kanan itu berarti kan dari bahu kanan, kemudian ke tengah, ke kiri, terus berulang ya sampai 3 kali. Baru kemudian kita bersihkan secara total ya, semua sela-sela kulit ya, sela-sela rambut itu disela-selain, jenggot misalnya laki-laki, perempuan yang rambutnya panjang itu sampai pastikan terkena air semua, termasuk kulit-kulitnya ya, lubang telinga, lubang hidung ya, itu dibersihkan sampai tuntas. Nah, itu kalau memang ingin sempurna, airnya banyak ya, cukup ya, bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan airnya memang terbatas, ya minimal itu tadi niat sama seluruh air itu bisa sampai ke seluruh tubuh. Insya Allah itu sudah suci lagi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Sekarang waktunya Ustaz, silakan pertanyaan. 2 pertanyaan. Pertanyaan 1. Tadi yang sudah kita kaji hari ini, ada berapa syarat sholat? Syarat sah sholat 3. Aduh, disebutkan. Sebutkan 3-3-nya. Baru Dari 3 Mbak kita. Nida, suci dari hadas dan najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Sahih. Masya Allah, kayaknya dicatat ya. Baik, satu lagi dong, silakan. Yang kedua, yang termasuk dengan telapak tangan itu yang mana itu? Yang wajib ditutup. Yang boleh terbuka pada wanita? Telapak tangan itu yang mana? Tadi pertanyaan dari Bu Ani. Telapak tangan atas dan bawah dari kaki Iya, sampai. sahih. Ya. Ini kaf itu ya kaf zahiru kaf sama batinu kaf. Nah, santup. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada hari ini, dan barakallah teman-teman yang mendapatkan hadiahnya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan Jumat hari ini.
Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.